Waktu istirahat abis seharian ngelakuin aktivitas, biasanya jadi momen yang pas buat merenung soal kehidupan. Buat lo yang mungkin akhir-akhir ini lagi sering mikirin soal kehidupan, mungkin sekarang sambil rebahan ya, gue mau nanya nih satu hal. Apa sih yang lo renungin saat ini? Coba deh gue tebak. Karena lo udah ngeklik video ini, bisa jadi ada kemungkinan besar ya sekarang itu lo lagi mikirin soal hubungan nih yang lagi lo jalanin. Yang mungkin sampai bikin lo bertanya-tanya sama diri sendiri. Sampai kapan ya gue mau bertahan? Mau keluar kok susah ya? Nah, kalau lo mikir kayak gitu, kemungkinan besar saat ini lo mungkin berada di hubungan yang bukannya bikin lo ngerasa bahagia, tapi malah hampir selalu bikin lo kesel, sedih, atau capek ngejalaninnya. Mungkin juga lo ngerasa kayak gitu karena dia sering ngelakuin, misalnya ya, hal-hal yang bikin lo nggak nyaman gitu. Kayak marah-marah, ngediamin tanpa kabar, atau overprotective dan posesif. Bisa juga lo ngerasa kalau misalnya kalian udah nggak saling ngedukung. Misalnya karena dia selalu menang dan lo harus selalu ngalah setiap berkonflik. Atau bahkan mungkin lo ngerasa kayak dia udah gak terlalu berusaha untuk ngatasi konflik dalam hubungan kalian. Nah, hal-hal itu kalau menurut Dr. Lillian Glass adalah tanda-tanda dari hubungan toksik atau toxic relationship. Nah, kalau misalnya lo mengalami hal serupa, mungkin ini saatnya buat mikirin kembali. Apakah lo mau terus ngelanjutin hubungan kayak gitu? Dan kalau iya, kenapa? Gitu. Soalnya gini, hubungan yang toksik kemungkinan gak bakal bisa membuat lo puas atau bahagia. Lo sendiri mungkin juga udah ngerasain itu sekarang. Tapi ya meskipun gitu, ya pastilah ya, kenapa? Mungkin kita juga bertanya-tanya gitu, rasanya susah banget buat bebas. Nah, kalau lo punya pertanyaan kayak gitu, well, lo ada di video yang tepat. Di video ini gue bakal ngebahas soal kenapa orang sulit buat keluar dari hubungan toksik. Dan gimana caranya supaya lo bisa bebas dari toxic relationship. Kenapa sih rasanya susah banget buat keluar dari toxic relationship? Well, pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab pakai teori investment model gitu. Jadi kalau menurut teori investment model, kemungkinan seseorang buat memutuskan keluar dari suatu hubungan itu ditentuin oleh tingkat komitmen dalam hubungan. Tingkat komitmen ini terdiri dari 3 hal. Jadi level komitmen yang lo punya, baik itu ke pasangan lo atau ke hubungan lo yang mungkin toksik, ditentuin sama 3 hal ini. 3 hal itu apa? Pertama adalah tingkat kepuasan dalam hubungan, seberapa puas lo. Yang kedua adalah kualitas alternatif yang ada. Dan yang ketiga adalah besaran investasi yang lo kasih. Pertama adalah tingkat kepuasan, atau seberapa jauh lo ngerasa puas sama hubungan yang sedang lo jalanin. Dalam hubungan, tingkat kepuasan ini bisa dilihat dari perbandingan antara pengalaman positif dan negatif yang lo dapet dari hubungan yang dijalanin. Semakin banyak hal positif yang lo dapet, maka kepuasan lo dalam hubungan itu bakal makin tinggi. Dan lo pun bakal makin komit sama hubungan itu, begitu pula sebaliknya. Misalnya, kalau lo lebih banyak stres dan makan hati ya, artinya tingkat kepuasan lo sama hubungan itu rendah. Nah, kalau lo ngerasa hubungan lo toksik, kemungkinan besar ya lo bakal menyadari kalau tingkat kepuasan lo itu ya rendah gitu. Alasan kenapa lo mungkin tetap susah buat bebas dari hubungan itu ya bisa dijelasin sama 2 faktor lain, yaitu kualitas alternatif dan besar investasi. Kualitas alternatif di sini maksudnya adalah penilaian lo tentang keberadaan hal atau orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan lo, seandainya pasangan lo gak ada. Misalnya, ada gak sih orang yang kira-kira bakal ngegantiin pasangan lo buat ngasih lo misalnya kasih sayang itu dan dukungan yang lo butuhin? Kalau jawabannya gak ada, ya berarti kualitas alternatif yang lo punya itu rendah, dan komitmen sama pasangan lo bakal semakin tinggi. Nah, yang ketiga adalah besar investasi. Besar investasi di sini maksudnya adalah seberapa besar dan penting sumber daya yang lo kasih ke dalam hubungan lo. Investasi sendiri ada banyak macamnya, bisa berupa effort, waktu, dan uang yang mungkin bakal jadi sia-sia kalau hubungan lo berakhir gitu. Semakin banyak dan penting investasi yang udah lo kasih, maka komitmen lo dalam hubungan juga bakal makin tinggi, dan lo bakal makin susah buat keluar dari hubungan. Nah, intinya investment model ini ngejelasin kalau pada toxic relationship, orang-orang itu seringkali susah bebas karena meskipun tingkat kepuasannya sangat rendah, tapi seringkali mereka kekurangan alternatif atau udah ngasih terlalu banyak investasi dalam hubungan itu. Hal ini didukung juga sama penelitian lain gitu, yang nunjukin kalau misalnya perempuan yang punya investasi besar dalam hubungan dan gak punya alternatif yang bagus ya cenderung bakal bertahan di hubungan yang toksik yang bahkan mungkin udah abusive. Nah, dari sini mungkin pertanyaan lo selanjutnya adalah, terus gimana dong caranya biar kita bisa bebas dari toxic relationship? Nah, kalau berdasarkan investment model tadi ya ada 2 hal nih yang bisa lo coba. Yang pertama, lo bisa coba buat ningkatin keberadaan alternatif gitu. Buat ngelakuin ini ya awalnya lo bisa coba tulisin gimana sih dampak hubungan yang lagi lo jalanin ke diri lo. Hal ini penting buat ngeyakinin diri lo untuk nyari dan milih alternatif lain. Kalau udah ya lo coba bisa mulai gitu, bangun hubungan sama temen-temen atau lingkungan sekitar lo supaya nanti kalau hubungan lo udah berakhir, lo bisa punya alternatif tempat buat dapetin dukungan dan buat mencurahkan perasaan lo. Nah, buat bisa keluar, lo juga perlu untuk nyiapin exit strategi atau rencana tentang hal-hal apa aja yang bakal lo lakuin seandainya nanti lo berhasil keluar dari hubungan toksik.
Misalnya, lo bisa bikin rencana buat lebih sering ngumpul sama temen, fokus buat ngembangin diri, atau cari pasangan baru yang lebih mengerti lo. Selain ningkatin keberanian alternatif, lo juga bisa coba alihin investasi ke diri lo sendiri. Caranya lo bisa coba buat fokus untuk berusaha mencintai diri lo dengan memberi diri lo afirmasi gitu. Kalau lo pantas nih dapetin orang yang ya lebih baik gitu, yang bisa mendukung dan mencintai lo. Gak cuman itu aja, lo juga bisa coba untuk pelan-pelan pindahin investasi dari hubungan toksik ini ke perkembangan diri lo. Misalnya, lo bisa coba untuk mulai kembangin nih kebiasaan baru dan ngelakuin hal-hal yang memang lo passionate gitu di sana. Soalnya gini, dengan lo berusaha untuk ngelakuin hal-hal tadi, lo jadi bisa lebih puas sama diri lo dan ini bakal mempermudah lo buat keluar dari toxic relationship. Nah, dari penjelasan ini sebenarnya gue berharap kalau perspektif yang tadi dijelasin ya bisa ngasih lo gambaran ya tentang gimana cara keluar dari toxic relationship. Tapi ya yang namanya masalah hidup, apalagi masalah ya berhubungan sama perasaan kayak gini, mungkin susah gampang buat diatasi. Apalagi masalah-masalah kayak gini ya gak pernah atau bahkan jarang disinggung di pendidikan formal maupun informal gitu. That's why kalau misalnya lo pengen belajar lebih lanjut tentang toxic relationship, gimana cara mengatasinya, gimana cara keluar, gue sih nyaranin lo untuk ikut webinar toxic relationship dari 1%. Di webinar toxic relationship ini lo bakal dapat pemahaman lebih lanjut soal toxic relationship dari definisinya, ciri-cirinya, sampai cara buat keluarnya. Webinar ini bakal dilaksanain di hari Minggu 10 Januari 2021 dan bakal dibawa oleh gue, Evan, dan Muti, salah satu mentor dari 1%. Kalau misalnya lo ikut webinar ini, lo bisa diskusi langsung sama pembicara, sama gue sama Muti, dan lo bisa dapat tes psikologi supaya lo bisa tahu nih kondisi lo, karena lo bakal dapet interpretasinya, dan juga di akhir sesi lo bakal dapet worksheet yang bisa lo jadiin bahan pembelajaran untuk ngomongin soal toxic relationship gitu, supaya lo bisa mengatasinya. Nah, lo juga bakal tergabung sama grup komunitas di mana lo bakal diskusi sama pembicara dan mentor 1% tentang masalah yang lo alami terkait toxic relationship ini. Nah, khusus buat lo, seluruh benefit tadi bisa lo dapetin dengan harga 85.000 aja. Bahkan lo bisa dapetin pakai diskon tambahan dengan promo New Year New Me buat menyambut tahun 2021 jadi jauh lebih baik. Waktunya pun terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, kalau misalnya lo tertarik ya silahkan ya. Kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, klik aja link yang udah gue taruh di deskripsi buat informasi lebih lanjut. Dan lo juga bisa cek 1%.net untuk ngecek ya berbagai layanan 1%. Oke, sekian penjelasan dari gue. Akhir kata gue cuma mau ngingetin kalau misalnya keluar dari toxic relationship itu memang hal yang sulit, tapi ya itu bisa dilakuin. Yang penting lo belajar soal gimana caranya keluar dan siap-siap aja gitu ya. Oke, akhir kata gue Evan dari 1%. As always, gue tunggu lo di webinar nanti ya. Thanks.